Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kedan Religi, balik lagi di podcast Talk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Nah, berhubung nih sekarang masih euforianya penerimaan peserta didik baru. Jadi kita masih lagi-lagi membahas tentang penerimaan peserta didik baru atau istilahnya PPDB di madrasah. Nah, kemarin kita udah bahas tentang alur, tahapan, prosedur. Namun pasti masih banyak nih adik-adik di luar sana, Kedan Religi kita ini yang masih bingung, pengen pilih sekolah yang mana, madrasah yang mana, cara memilih sekolahnya bagaimana, dan mungkin ada yang udah daftar tapi bingung, keterima nggak sih di sekolah yang diinginkan. Nah, berhubung sekarang kita sedang mengundang Ketua Forum Kepala Madrasah Aliyah se-Sumatera Utara, Bapak Sugiono SAGMA, kita bakalan tanya-tanya dan kulik langsung sama Bapak tentang bagaimana sih caranya adik-adik memilih sekolah yang cocok untuk kalian. Nah, kita tanya-tanya langsung ya Pak. Boleh. Kayak Who Wants to be Millionaire gitu. Boleh, ya. Jadi Pak, ini misalkan nih banyak kan adik-adik kita di sana yang masih bingung nih. Dia antara pengen sekolah di madrasah, pengen sekolah di SMA, pengen sekolah di kejuruan gitu. Kalau misalkan dia bulat sekolah di madrasah, masih bingung milih madrasah yang mana yang cocok gitu. Kira-kira nih Pak, gimana cara kita nih membulatkan adik-adik, membulatkan tekad Kedan Religi kita supaya memilih madrasah sebagai sekolah pilihan Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk adik-adik sekalian, baik itu dari tingkat SMP dan sanawiyah, pondok pesantren, inilah selayaknya, seharusnya lah kita harus pilih ke madrasah. Yang pertama, kita kenali dulu madrasah itu, ya. Apa itu yang harus kita kenali? Secara akademik. Secara akademik, itu output dari madrasah itu, ya. Outputnya salah satu yang terpenting adalah seberapa banyak madrasah itu menciptakan, mengeluarkan siswa-siswanya lulus di perguruan tinggi, negeri dan populer. Nah, itu dulu yang harus kita kejar, ya Bu ya. Ya, kemudian yang kedua dari sisi akademik juga, lihat madrasah itu juga dari event-event secara nasional. Ya, Kementerian Agama hari ini setiap tahunnya melaksanakan kompetensi sains madrasah. Ya, dari kompetensi sains madrasah itu bisa kita lihat madrasah-madrasah mana yang sering ikut dalam kegiatan, yang sering diikut sertakan dalam event nasional ini, dan itu yang harus kita pilih, ya. Kemudian kalau dari segi non akademiknya, ya ini tentunya banyak bakat dan minat adik-adik kami, anak-anak kami. Mungkin ada yang hobi pencak silat, ya, ada yang hobi volleyball, ada yang hobi olahraga futsal. Lihat, ada nggak di madrasah itu yang ada dalam bakat dari adik-adik kita? Ekskulnya gitu ya? Ekskulnya. Nah, itulah dari non akademiknya. Okay. Ya, kalau ada dan ada pembinanya, ya, ikuti, masuk ke jalur itu, ya. Artinya daftarkan segera. Ya, itulah yang menjadi adik-adik kami nanti, apa yang menjadi keinginan ini akan tertampung di madrasah itu, ya. Okay. Nah, jadi itulah salah satunya, kenali dulu, ya, madrasahnya itu, visi misinya, ya. Nah, pengenalannya ini ada di mana aja Pak? Bisa secara online dimanapun didapat atau ada termin-termin khususnya? Kalau pengenalan di madrasah itu lihat aja nanti di website-websitenya, terutama ya di Kementerian Agama ini, di Kanwil. Betul. Sering-sering lihat di website Kanwil Kementerian Agama. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kalau ada teman-teman yang nggak tahu, kabarin. Ini website kita loh di Kementerian Agama. Coba kita cari info madrasah. Nah, saya kira
Itu tahap yang pertama ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya baru adik-adik kami bisa menentukan saya di madrasah ini harus ikut. Nah, Seleksi. kalau membulatkan tekad memilih madrasah dibandingkan sekolah lain, Pak, misalkan kita sebut saja SMA atau sekolah kejuruan. Kalau membulatkan itu, saya kira yang pertama ini harus ada persiapan diri ya. Tentunya kita juga harus lihat jarak tempuh kita dengan madrasah itu ya. Itu juga harus kita pikirin. Kenapa? Nanti terlampau jauh kita dengan madrasah itu ya, mungkin akan menjadi kendala bagi peserta didik kita, anak-anak dengan orang tua. Walaupun informasi bahwa untuk madrasah ini tidak diberlakukan sistem zona ya, bisa adik-adik kami mendaftar di madrasah mana aja yang sesuai dengan apa berarti yang berbeda ya Pak dengan SMA, SMK yang ada zonanya gitu. Kalau yang sebelah itu saya kira masih menggunakan zona ataupun istilah yang lain lah. Iya. Tapi kalau untuk madrasah bebas dimanapun mendaftar di Sumatera Utara ini bisa. Berarti adik-adik kita di luar sana, para kedan religi ini bisa lebih leluasa ya bisa kan Pak? Lebih leluasa. Memilih madrasah manapun yang dia mau. Memilih madrasah yang dia sukai. Iya. Dan ada yang di dalam bakatnya tadi. Iya, betul. Sesuai dengan keahlian dan bakat yang bakalan ditampung di madrasah yang dia mau. Itu. Ya. Berarti masih terbuka luas. Masih terbuka luas, adik-adik kita memilih salah satu madrasah yang memang diinginkan. Oke Pak. Terus misalkan nih, adik-adik kita ini udah dapat nih sekolah yang dimau, misalkan sebutlah kebetulan Bapak di Mas 1 Langkat, sebutlah di Mas 1 Langkat gitu. Nah, kira-kira nih Pak, gimana tips meningkatkan peluang dia diterima di sekolah yang diinginkan? Yang pertama memang harus persiapkan diri. Ya, arti persiapan diri ini begini, arti persiapan diri, oh ini bakal yang mau diujikan madrasah favorit ini seperti ini secara akademik, maka tentunya persiapan diri itu harus segera dipersiapkan. Contohnya ya meminta soal-soal dengan abang-abangnya yang sudah sekolah di madrasah itu. Nah, itu salah satunya, itulah persiapan diri untuk belajar. Kemudian yang kedua, kenali profil madrasah itu ya, dikenali profil madrasah itu. Kemudian kalau yang ketiga ini untuk percaya diri dia kan, mentalnya harus kuat. Ya. Karena itu Pak, kalau penerimaan peserta didik baru ini ada proses kayak ujian praktek dan lainnya sejenisnya? Kalau di Kementerian Agama ini biasanya itu ada 2. Yang pertama adalah ujian tertulis dan yang kedua adalah ujian wawancara. Jadi tertulis sudah biasa itu. Kalau wawancara ini terkait dengan pembelajaran ilmu-ilmu dari agama itu, misalnya ya sehari-hari kita bacaan sholatnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya, dan itu yang lebih utama ketika anak-anak didik kami mau masuk di madrasah. Betul. Nah, yang pertama itu harus pandai baca Al-Qur'an. Karena dari Al-Qur'an itu nanti bisa kita belajar Al-Qur'an hadis, ya, belajar akidah akhlaknya, ya, ada pembelajaran bahasa Arabnya. Dari situ kita bisa nanti dari belajar Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu diwajibkan harus bisa membaca untuk masuk ke madrasah. Berarti poinnya kemampuan mental juga harus diasah. Mental ya kan? Harus kuat. Karena nanti kalau mau ujian juga nih adik-adik, kalau ujian terus kita nggak percaya diri padahal udah ikut
bimbingan belajar di luar sekolah, di dalam sekolah, tapi kalau nggak punya kepercayaan diri, udah drop duluan, bingung ya kan Pak? Iya. Apalagi pas wawancara. Dan satu lagi, jangan remehkan aspek spiritualnya. Oke. Aspek spiritual ini ya banyak berdoa, ya kemudian minta izin orang tua, ya itu yang lebih terpenting supaya tidak gagal kita dalam menuju madrasah yang kita inginkan. Iya. Oke. Kalau berarti nih masih ada nih pertanyaan dari adik-adik kita nih Pak. Dia udah tahu mau sekolah kemana, udah tahu mau persiapannya secara akademik, secara mental. Terus misal nih, kalau misalkan lulus di sekolah yang diinginkan itu alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah, iya. bersyukur kalau diterima. Nah, misal nih kita punya opsi yang nggak enak gitu, karena di kehidupan kita tuh ada diterima dan tidak diterima ya kan kira-kira Pak. ya. Nah misal nih adik-adik kita ini nggak diterima, kira-kira nih Pak, apa yang harus dilakukan para peserta didik baru ini dan apa saran kita kepada orang tua untuk tindakan yang dilakukan selanjutnya? Saya kira kalau hal seperti itu mental tadilah kita harus kuat ya. Seandainya kita tidak diterima di madrasah itu, mental kita harus kuat. Kemudian juga kita harus memilih madrasah yang setingkat di bawah favoritnya itu. Oke. Mencoba lagi ya Pak ke madrasah yang lain. Ya. Kemudian kalau bisa ada yang sama dengan ekskulnya tadi, ya, yang masih pengembangan dirinya, dengan pengembangan dirinya, ya. Dan yang paling terpenting itu kita tidak boleh kecewa. Ya. Nah, itu Bu ya. Yang terpenting itu kita tidak boleh kecewa, karena kecewa ini bisa merusak pikiran dan hati, sehingga Betul. kita malas nanti untuk mencoba kepada madrasah yang lain. Padahal madrasah yang lain juga itu masih lebih baik, masih baik dengan madrasah apa yang kita tuju hari ini. Bahkan kita nggak tahu kalau ternyata di madrasah yang bukan opsi pertama kita itu lebih bisa mengembangkan kemampuan kita. Iya, artinya kita tidak boleh kecewa. Betul. Ya, kalau sedih boleh, kecewa nggak boleh. Berarti nih saran untuk adik-adik kayak dan religi, kalau sekarang belum tahu mau daftar kemana, coba cari 1, 2, 3 opsi, kira-kira mau kemana, buat favorit 1, 2, 3. Jadi kalau ada kemungkinan enggak diterima, belum patah semangat, masih ada lagi sekolah yang bisa menjadi pilihan lainnya. Gitu ya Pak? Iya. Nah, ini kalau misalkan, ini boleh dibahas nggak sih Pak, soal seberapa banyak sih Pak jumlah peserta didik, misalnya yang bisa dihitung lah dari madrasah atau dari SMP, yang mendaftar ke madrasah se-Sumatera Utara ini, dan kira-kira berapa persen dari pendaftar ini yang diterima di madrasah kita Pak? Kalau presentasi pendaftar dari SMP ya dan sanawiyah ya, pendaftarnya kalau dari segi pengalaman itu perbandingannya 70 ke 30%. Ya, artinya gitu. Siswa madrasah itu dari tingkat sanawiyah kisaran 70% yang mendaftar. Sisanya nanti itu yang 30 dari SMP, baik itu negeri atau swasta. Jadi 70% itu sudah dari sanawiyah negeri, madrasah swasta, pondok pesantren. Nah, itulah kira-kira pengalaman yang pernah dan yang sering saya lihat seperti itu ya. Dari akumulasi data nih Pak, dari seluruh pendaftar yang datang ini 70-30 ini semuanya tertampung nggak sih Pak di madrasah dan ataupun pondok pesantren, atau ada yang akhirnya memilih sekolah SMA ataupun kejuruan? Pengalaman saya juga sampai dengan hari ini tidak semuanya tertampung. Tidak semua, berarti antusias tinggi ya Pak? Masyarakat memilih madrasah, alhamdulillah ya, terima kasih kepada orang tua anak ya.
masih percaya kepada madrasah, ya antusiasnya, sehingga setiap tahun kami mohon maaf tidak bisa tertampung semua di madrasah kami. Terus meningkat nggak sih Pak Terus tiap meningkat. tahun? Terus Ya, meningkat. Terus meningkat. Ya. Berarti madrasah ini masih terus mengembangkan citra baik di kalangan masyarakat ya Pak? Kalangan masyarakat, iya. Betul. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi mohon maaf untuk kepada orang tua ya, karena tidak tertampungnya dalam pendaftaran PPDB yang baru ini tidak tertampung semua. Oke, nggak apa-apa, nggak boleh patah semangat, dimanapun Iya. sekolah cita-cita tetap terwujud. Cita-cita tetap terwujud. Nah, soal penerimaan peserta didik baru ini Pak, pasti kan orang tua peserta didik baru ini, juga peserta didiknya ini juga merasa gimana sih transparansi dari penerimaan peserta didik baru ini Pak sebenarnya? Kalau transparansi, yang pertama jumlah yang diterima itu harus jelas. Ya. Misalnya madrasah A PPDB tahun ini menerima bla 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 sekian orang. Untuk jalur, misalnya kalau menggunakan jalur prestasi, ya kan, jalur asrama itu juga harus jelas berapa yang berprestasi yang harus diterima. Kemudian yang menggunakan asrama juga begitu, yang di asrama juga berapa orang. Kemudian dengan yang menggunakan, bolehlah kita katakan yang miskin lah ya, nah itu juga ada presentasinya berapa orang. Kemudian sekitar masyarakat itu sekitaran madrasah itu ya, berapa orang yang harus diterima. Nah itulah dijelaskan dalam papan pengumuman tertentu. Jadi kalau itu jelas, jadi masyarakat tidak ada yang aneh-aneh dengan kita gitu ya. Nah, bukti angka ini Pak, bukti transparansi angka ini bisa dilihat peserta didik atau orang tua dari mana? Biasanya itu website madrasah, ada di pengumuman website madrasah. Kemudian bisa juga ditempelkan di papan-papan pengumuman madrasah. Oh gitu. Ya, kalau memang mau transparansi lagi, ya buatlah brosurnya, kita serahkan ke teman-teman. Disebarluaskan secara umum ya Pak? Ini madrasah A ini, wah ini loh menerima yang jalur prestasi sekian orang ini ya. Yang jalur ini sekian orang. Itulah transparansi itu dipublikasikan. Nanti segitu masuk kan pasti kelihatan yang prestasi berapa. Yang tanya-tanyaan ya Pak, yang sesama peserta didiknya. Nah, selain kalau misalnya kita kasih pengumuman dari website, portal, kira-kira ada lagi nggak sih Pak bukti kita menunjukkan bahwa kita transparan dalam penerimaan peserta didik baru, kayak ada membuat komitmen perjanjian atau apapun itu Pak? Kalau mau transparansi terbuka sekali ya seperti ujian CPNS itu, ya. Misalnya chatnya, ujiannya kan menggunakan komputer kan, ya begitu ujian langsung keluar nilainya dan bisa dilihat oleh anak-anak. Nah, itu lebih. Jadi tidak ada manipulasi angka. Tidak ada ya, manipulasi angka. Jadi memang benar-benar anak-anak ini ya begitu habis ujian, nilai saya segini. Nilai ujian tulisnya, kemudian ujian prakteknya pun begitu. Langsung terus begitu anak-anak ujian praktek, klik masukkan nilai, pluk, keluarlah dia nilai anak-anak itu terus. Jadi kalaupun lulus dia ya sudah tinggal milah-milah aja panitia itu kemana dia arahnya, dia pilihannya kemana. Jadi kalau udah keluar pengumuman secara menyeluruh, bisa dilihat ini bener kan nilaiku segini atau enggak. Iya. Gitu ya, Pak? Jadi kalau mau transparansi seperti itu. Ya. Ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan sama adik-adik peserta didik baru kita ini supaya tetap semangat mengikuti PPDB? Sekira untuk adik-adik kami, ya selamat menaik kelas lainnya, menaik tingkatan, ya kan. Walaupun hari ini masih ada ujian madrasahnya di tingkat sanawiyah, SMP. Ya, beberapa saat lagi adik-adik kami akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, tentunya di madrasah atau SMA.
Jadi yang pertama pesan itu pilihlah madrasah yang sesuai, ya, sesuai dengan pilihan anak-anak kami, adik-adik kami. Kemudian izin orang tua dulu, ya, izin orang tua kemana, mak, pak, ya, ibu, ya kami mau mendaftar kemari, boleh, ya kalau memang boleh silahkan. Kalau ada pertimbangan dari orang tua, mohon juga dipertimbangkan. Ya, tidak boleh juga nanti mengambil keputusan sendiri, ya, kemauan sendiri juga tidak boleh, karena semua itu juga restu dari orang tua, kedua orang tua. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Intinya nih adik-adik dan religi, kalian harus mempersiapkan persiapan matang secara akademik maupun mental. Intinya mental, mau keterima mau enggak, mental yang utama, dan kesiapan rohani. Jadi nggak boleh kecewa apapun hasilnya, pilihan-pilihan masih banyak tersebar di luar sana. Jadi semoga apapun yang kita jabarkan hari ini bersama Pak Sugiono, semoga menghilangkan kekhawatiran adik-adik tentang proses penerimaan seleksinya, dan orang tua juga mungkin lebih berkurang nih khawatirnya. Oh ternyata bisa dilihat nih transparansi gimana anak-anaknya mengikuti ujian penerimaan peserta didik baru. Sepertinya pembahasan PPDB kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk seluruh adik-adik dan Kedan Religi yang telah menyaksikan podcast talk kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedan Religi. Warahmatullahi wabarakatuh.